Masih di Smart Community ngebahas tentang gimana perjalanan teman-teman para award di LPDP yang sampai sekarang juga mereka setelah pun jadi alumni tetap memberikan kontribusi gitu ya. Itulah sebenarnya goals dari LPDP ya nggak sih? Betul, Jadi betul. tidak serta-merta ketika udah dikasih nih aku biayain sekolahmu istilahnya gitu ya dari negara, kemudian setelah selesai istilahnya tidak lupa untuk membalas budi. Betul. Ya. Nah, kalau tadi kita udah dengar cerita dari Kak Herson, kemudian juga Ariska, sekarang Zul nih. Oke, baik. Kalau saya sih memang saya juga sama-sama Erlika dari beasiswa afirmasi alumni bidik misi. Ya, memang dari segi regulasi persyaratan itu lebih di bawah dibanding reguler ya, dan saingannya pun lebih sedikit ya, walaupun sedikitnya itu ya beda-beda tipis lah ya. Sama-sama harus memperjuangkan ya. Tapi alhamdulillah saya pada saat itu juga cuma 1 kali saja mendaftar dan alhamdulillah langsung lolos. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana well prepare. Jadi membaca itu penting di awal ya. Jadi kayak misalnya orang kan kadang mau terima beres nih, mau cuman nanya-nanya, padahal sebenarnya kalau kita baca itu udah jelas banget regulasinya seperti ini. Jadi sehingga kita pada saat mendaftar itu tahu, oh saya cocoknya masuk di sini reguler, afirmasi atau targeted ya yang sekarang. Nah, jadi memang kalau dari segi pengalaman memang yang paling jadi momok itu adalah kemampuan bahasa kan. Bahasa Inggris yang biasanya orang sudah ciut duluan nih lihat, aduh skor English minimal 500 nih, aduh gimana nih caranya, jiper duluan gitu ya, jatuh mental duluan. Ya padahal sebenarnya itu untung-untungan juga sih sebenarnya ya, karena kan paper based test ya kan, ya mungkin pada saat itu kita dapat karunia dari Allah karena memang sudah ditakdirkan untuk ini, walaupun sebenarnya tidak luput dari usaha juga ya sebenarnya, tapi ya namanya mencoba ya tidak selalu ada jalan seperti itu. Jadi memang itu yang menjadi momok sebenarnya sih buat teman-teman yang ingin mendaftar itu, kebanyakan karena itunya kemampuan bahasanya yang kurang seperti itu ya. Nah makanya hadirlah afirmasi. Jadi buat teman-teman yang ada di kemampuan bahasanya di bawah itu bisa mendaftar di situ dan nanti difasilitasi untuk supaya bisa mengejar teman-teman yang sudah memang kemampuan bahasanya sudah di atas seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut kuliah kita ada pengayaan bahasa namanya ya. Jadi ada pengayaan bahasa selama 3 bulan, 6 bulan ya seperti itu. Jadi saya sempat merasakan semua itu, dan pada saat menjadi awardee pun banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh LPDP, misalnya jalan-jalan ke luar negeri ya, itu kita diberikan fasilitas untuk konferensi di luar negeri. Jadi kita bisa bertemu dengan orang banyak, kemudian sharing mengenai intelektual ya, informasi. Jadi saya sharing dengan orang-orang yang memang sudah di atas, kayak titelnya sudah profesor. Jadi dengan menyampaikan tulisan-tulisan yang kita sudah tulis, dan alhamdulillah kita bisa sharing dengan orang-orang di luar, oh ternyata seperti ini. Jadi pengalamannya luar biasa banget. Jadi teman-teman saya harap buat yang belum tahu nih tentang LPDP atau belum menjadi awardee, ayo buruan, karena memang ini kesempatannya nggak datang 2 kali. Jadi teman-teman harus memang mempersiapkan diri sekarang. Buat teman-teman para listener yang sedang mendengarkan saya ini di sini, teman-teman yang lagi kuliah di akhir semester itu harus mempersiapkan dari sekarang. Semuanya ikuti kegiatan-kegiatan yang berbau volunteer, yang positif ya. Kemudian semuanya teman-teman harus mempersiapkan kemampuan bahasanya dari sekarang kalau memang mau mendaftar ya, karena memang ini prosesnya dari preparing aja udah lama banget. Jadi harus gitu aja sih. Setimpal lah ya. Iya benar. You get what you pay gitu istilahnya. Kamu akan dapatkan apa yang kamu perjuangkan. Gitu. Tapi ada nggak sih batasan dari LPDP sendiri maksimal berapa kali kita bisa apply gitu? Kalau misalnya kayak tadi udah gagal berkali-kali, kemudian bersyukurnya di percobaan ketiga udah bisa diterima. Kalau di LPDP sendiri ada batasan nggak sih berapa kali percobaan udah nggak boleh lagi? Kalau
Tidak sih, sekarang tidak. Iya, Nggak kalau ada sekarang ya? iya, kalau sekarang udah nggak ada. Dulu memang pernah Dulu ada. ada. Mhm. Ya, sampai 3 kali maksimal. Iya. Cuman sekarang sudah dihapuskan karena mungkin ada beberapa pertimbangan ya. Mhm. Jadi sekarang itu teman-teman bisa mencoba. Ya, Coba terus-terus terus belajar ya, terus-terus ya. tapi harus tetap update karena memang regulasinya terus akan berubah terus ya. Setiap tahun. Iya. gitu Setiap tahun. ya. Jadi ada memang evaluasi ya. Mhm. Setelah ini ada evaluasi lagi. Jadi memang berubah. Jadi teman-teman harus update terus informasinya melalui website LPDPR yang resmi. Oke, atau bisa tanya-tanya langsung ke teman-teman Mata Garuda. Betul sekali. Boleh. Ya, Oh. itulah manfaatnya Mata Garuda itu Betul. ada. Boleh, Gitu boleh. ya, selain sebagai satu perkumpulan dari para alumni dan juga awardee, juga sebagai apa ya, pintu informasi. Betul. Gitu Betul. ya. Karena saya yakin teman-teman ketika ada pembukaan pendaftaran LPDP juga melakukan sosialisasi Iya. kemana-mana kan Iya, ya. Betul. Oke, nah selain bahas-bahas soal beasiswa, sharing gitu ya sesama awardee dan juga alumni, apa aja sih sebenarnya kegiatan dari Mata Garuda gitu? Ya, kegiatan dari Mata Garuda itu sendiri sebenarnya banyak ya Kak ya. Karena kita dari alumni itu secara ini kayak pengabdian, lebih banyak ke pengabdian. Iya, iya. Jadi bukan hanya sekedar dari sosialisasi beasiswa LPDP, tetapi kita juga lebih lebih mendekatkan juga informasi ke teman-teman yang kurang tahu apa sih beasiswa LPDP itu sendiri. Karena memang banyak yang teman-teman kita yang di pelosok-pelosok, contohnya itu yang sama sekali mereka tidak tahu apa itu beasiswa LPDP, sehingga memang kami dari Mata Garuda itu terkadang memang wajib untuk mendekatkan informasi itu ke teman-teman yang memang sama sekali tidak mengetahui informasi itu. Nah, Kalau program lain mungkin nanti Pak Ketua menambahkan. apa aja programnya nih Pak Ketua? Baik. Jadi Mata Garuda hadir di existing sekarang ini Heeh. membawa misi. Apa itu? Jadi gini, tadi yang dibahasakan bahwa logika sederhananya kan pemerintah atau negara membiayai masyarakatnya sekolah, kita ini sekolah dikasih uang, dan negara tidak nuntut balik apapun kecuali satu, pengabdian. Nah, pengabdian itu kan ketika kita awardee masih merasakan uang itu, masih semangat. Pulang biasanya semangat mengabdinya turun. Kenapa? Karena baru mencari pekerjaan atau apa dan sebagainya. Mata Garuda hadir untuk membangun jejaring sama alumni. Jadi kita membangun jejaring. Jejaring ini digunakan untuk satu, ketika pemerintah butuh itu Mata Garuda ada. Contoh Sulawesi Selatan kemarin Pak PLT Gub membutuhkan, langsung keluarkan, saya butuh staf ahli lulusan luar negeri, Mata Garuda ada tidak? Nah, kami sediakan stoknya. Nih Pak, kami ada. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kemarin Indonesia sekarang di masa pandemi kemarin itu menghadapi krisis, baik kesehatan, keuangan dan sebagainya. Mata Garuda Sulawesi Selatan pada saat itu kan, kalau mbaknya tahu itu keadaannya kita kekurangan APD. Yap. Nah, untuk Mata Garuda Sulsel itu kami kerjasama itu awardee juga punya perusahaan konveksi, langsung merubah, kita lobby gimana nih caranya bantu pemerintah, bantu masyarakat karena kita krisis APD. Akhirnya kita diskusi dan Mata Garuda Sulawesi Selatan itu pertama dari seluruh Mata Garuda daerah itu kami yang nyetok ke daerah lain untuk kebutuhan APD. Dan bahkan Pak PLT Gub pada saat itu juga minta kerjasama dengan kita, nih kita butuh stok misalkan di beberapa rumah sakit, di beberapa puskesmas juga kami sediakan itu. Terus bencana, setiap bencana di daerah manapun di Indonesia kami terkoneksi. Ketika misalkan terjadi di Jatim, nih yang baru-baru kemarin yang di Yogyakarta, nah itu ketua pengurus Mata Garudanya di sana langsung menghubungi, kita adakan penggalangan dana se-Indonesia, jadi kita lempar. Begitu juga kejadian di Jeneponto yang beberapa tahun yang lalu, Bantaeng, baru-baru ini di Toraja.
Nah, jadi fokusnya juga di bencana kita bantu. Intinya seperti ini, intinya kami bantu pemerintah dan membantu masyarakat dengan segala jenis pekerjaan alumni. Ya, ya. Nah, I see. gitu. Intinya garis besarnya adalah pengabdian, ya. Pengabdian. Mengabdikan diri setelah difasilitasi oleh negara untuk studi. Akhirnya sekaranglah waktunya ketika di mata Garuda untuk kembali memberikan sumbangsi. Intinya balas budinya langsung ke masyarakat. Betul. Gitu sekali. ya. Oke. Nah, itu pengabdian yang memang diharapkan oleh negara walaupun gak serta-merta negara tuh minta oh ya ketika pulang nanti kamu harus ini ya, ini itu dan lain sebagainya gitu. Nggak ada kewajiban yang benar-benar tertulis harus ngapain gitu. Tapi gimana sih teman-teman menanggapi para alumni yang kemudian apalagi yang dapat beasiswanya di luar negeri gitu ya? Kalau teman-teman dalam negeri mungkin kembali ke masyarakatnya enak nih, gitu. Kalau yang di luar negeri biasanya yang cobaannya agak berat nih, karena mungkin sudah merasakan enak nih tinggal di luar negeri gitu. Kenapa nggak langsung kerja aja di sana? Bahkan ada yang akhirnya tidak memilih untuk kembali ke Indonesia, berkarir, bahkan sampai pindah ke warganegaraan gitu. Teman-teman di LPDP sendiri kan ada yang seperti itu kan ya? Gitu. Teman-teman menanggapinya seperti apa sih? Dari Zul dulu. Oke. Ya, sebenarnya kalau saya sih melihat dari sisi positifnya saja ya. Teman-teman yang memang misalnya nih punya kesadaran ya, negara sudah memberikan fasilitas ya. Terus kenapa gitu loh harus mengabdinya ke negara lain seperti itu ya. Jadi ya ini kembali lagi ke kesadaran masing-masing sebenarnya dan kecintaan kita. Makanya sebelum kita diberangkatkan ada namanya persiapan keberangkatan dan di situ memang bagaimana supaya setiap penerima beasiswa LPDP itu diberikan bekal supaya rasa nasionalismenya itu tetap ada walaupun secara culture, secara maksudnya aktivitasnya di sana itu sudah berjauhan banget dengan kebiasaan yang ada di Indonesia. Jadi memang kita sudah dibekali hal itu untuk salah satunya adalah untuk menghalangi terjadinya hal yang seperti Rifa tadi katakan ya. Nah itu jadi walaupun ada 1-2 orang ya, nah itu untuk kita nggak katakan banyak tapi ada. Iya gitu ada, ya tetap ada pasti seperti itu dan kondisi itu memang sudah dipertimbangkan sama LPDP. Jadi memang sudah ada punishment-nya ya antara penerima yang memang sudah melanggar aturan yang sudah berlaku ya kan ada kontrak nih ya. Artinya kalau kontraknya dia langgar artinya dia harus mendapatkan punishment ya. Sehingga punishment-nya itu harus dibayarkan dan mungkin hal itu tidak perlu saya jelaskan di sini ya karena memang itu antara si pelaku dengan si pemberi beasiswa seperti itu. Jadi memang punishment-nya cukup besar juga. Jadi teman-teman jangan sampai seperti itu ya. Kalau bisa kalau ada kesempatan untuk ke luar negeri justru itu dijadikan sebagai motivasi bagaimana supaya apa yang dirasakan di luar sana, atmosfer yang dirasakan, kemudian ilmu yang diperoleh itu ya sharing lah ke negara ya. Yang positif untuk membangun bangsa. Betul sekali. Itu that's the point. Itulah juga tujuan LPDP gitu. Betul. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Kita harus break dulu sejenak. Smart listener jangan kemana-mana, tetap